kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh warga jamaah Masjid Baitur Rahmat RW 05 Usau yang masih berada di perjalanan, di rumah dan di luar masjid. Mari bersama-sama kita memasuki masjid yang kita cintai ini, karena sebentar lagi acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan segera kita mulai. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita bersama-sama segera memasuki masjid yang kita cintai ini, karena sebentar lagi acara akan kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 11 Rabiul Awal ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita peringati bersama di masjid yang kita cintai ini dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia-dialah salah seorang tokoh yang menjadi suri tauladan kita, sehingga sama-sama kita ketahui beberapa kisahnya, bukan saja tentang kehidupannya, tetapi menjadi cahaya petunjuk bagi kehidupan kita untuk menuju akhirat nanti. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, Ketua RW 05 Usau, Ketua BKN. Yang sama-sama kita hormati Tuan Mursyid Madrasah Suluk Rahim. Sama-sama kita muliakan yang kita hormati para khalifah, dan terkhusus yang sama-sama kita muliakan penceramah Al-Ustaz Haji Al-Ustaz Khalifah Bukhari, yang insyaallah telah hadir bersama kita, yang akan menjelaskan, menceritakan, mengisahkan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita nantinya. Baik, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama sekali kata sambutan dari Ketua Pelaksana, yakni langsung oleh Bapak Ketua RW 05 Usau. Kepada Bapak kita persilakan dengan segala hormat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian banyaknya malam
lebih baik dan indah itu di malam Jumat. Mari kita semua jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ianya telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi-Nya Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah kita pada malam hari ini yang telah hadir di tengah kita, Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Khalifah Bukhari. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Masjid Baitur Rahman RW 5 Usam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 001, Bapak Ketua RT 002. Yang sama-sama kita hormati para haji, para khalifah, alim ulama, imam-imam masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana telah berkorban waktu, tenaga dan pikirannya untuk menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan, niat baik dari Bapak Ibu semua dilipat gandakan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kumpul di rumah Allah yang mulia ini, bersilaturahmi, saling bertatap mata, saling bertatap muka untuk mengadakan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Al-Ustaz Khalifah Bukhari yang hadir di tengah kita pada malam hari ini untuk menyampaikan isi ceramahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya akan dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diadakannya tujuan daripada diadakan dan diselenggarakannya acara Maulidnya Nabi Muhammad SAW yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita saling bersilaturahmi, hidup rukun dan damai di kampung kita ini. Kalaulah sudah hidup rukun dan damai di kampung kita ini, kampung kita ini akan menjadi kampung Ba'datun Thayyibatun Warabbul Ghafur, kampung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ikan boleh dimakan, durinya dibuang saja. Mungkin cukup sekian. Saya
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ketua Pelaksana, Ketua RT, Ketua RW 006 yang telah menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Baiklah, tanpa ditunggu, langsung saja kita ke acara inti, yakni ceramah agama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalifah Bukhari. Kepada Al-Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum kita mulai, kita lepas dulu bertahan, berlimpahkan rahmat yang luar biasa, bertahan dahsyat dalam masjid ini, khususnya umumnya untuk keselamatan pertemuan dan untuk negara kita Indonesia. Sama-sama kita tasbih. Subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani wali keramat, makam kuburnya di kota Baghdad. Kalau salamku tak kau jawab dengan semangat, pulang dari sini naik asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillahilladzi wassalamu bihuda wa dinil haqq wa bihi wa an din kulli
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiyata salatu 'alayya nasiyatu tariqal jannah. Bersyukur kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah limpahkan, keberkahan yang luar biasa, kesehatan sehingga kita dapat hadir di dalam majelis yang mulia ini untuk memperingati Maulidil Rasul, kelahiran manusia yang sangat luar biasa, yang seluruh kehidupannya dicatat, menjadi panduan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam majelis ini, dalam masjid ini, hati kita semuanya rindu kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita pada junjungan alam dengan nafas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, Tuhan, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, pasti dia akan lupa jalan ke surga. Man nasiyata salata alayya nasiyata tariqal jannah. Maka sama-sama di hari yang saat ini kita berkumpul untuk satu kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Lahirnya manusia mulia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad liman khalaqtal akhlaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini. Maknanya, apapun yang saat ini Tuhan, apapun yang saat ini umat, yang kita miliki di rumah, banyaknya ladang, banyaknya harta, semuanya kenikmatan yang saat ini kita rasakan berkah adanya Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah sedihnya kalau seandainya ada satu umat Rasulullah yang hatinya tidak rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita pulang dari sini ayah, emak, mahabbah, rasa cinta, rindu yang luar biasa akan hadir kepada kita. Yang kita rindu itu yang Allah juga sebut-sebut namanya. Allah juga bersalawat kepada kekasih Allah, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Alamin, Maqbul dari Sayyidul Alamin. Sama-sama kita bersalawat Tuhan. Mudah-mudahan dengan salawat yang saat ini kita lafazkan dari lisan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala
sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai. Kalau yang belum mencintai harus mencintai. Yang sama-sama kita selalu mendoakannya. Yang belum mendoakannya harus didoakan. Syekh Hajah Al-Haj Khalifah Ridwan bin Khalifah Imam Bukhari. Mudah-mudahan beliau ini tuan guru kita, mursyid kita, beserta ibu serta keluarga beliau dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keistiqomahan. Begitu juga para jemaah-jemaahnya, begitu juga pada dengan keberkahan keistiqomahan beliau yang ada di kampung ini, keberkahan akan tercurah kepada kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tuan-tuan khalifah, tuan mursyid yang hadir dari Nusa belah sana, Nusa Bagus Salam, tuan dari pihak pemerintahan, ayah-ayahku semua, ibu hajah, emak-emakku, semuanya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aku duduk di atasnya tuan, tidak sama sekali lebih tinggi daripada tuan-tuan, tidak. Cuman karena kalau seandainya duduk di bawah, nikop itu pembatasnya itu tinggi, jadi mungkin inilah dibuatkan dia pakai bangku supaya nampak ke sana, bukan karena lebih tinggi daripada tuan. Jadi tuan dan tuan yang dirahmati Allah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada para murid-muridnya, "Ya wahai murid-muridku, kau saksikan esok hari akan aku tunjukkan satu kekeramatanku yang tidak pernah dilihat orang-orang yang ada di sekitarku," kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maqam kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani, Ghausin A'zam, memimpin kewalian dunia. Wah, terkejut orang kampung mah. Terkejut. Akhirnya pun para jamaah tadi yang ingin melihat kekeramatan yang paling dahsyat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, keesokan harinya berbondong-bondong datang ke dalam masjid. Datang semua ke dalam masjid. Masuk semua ke dalam masjid. Sampai di dalam masjid. Selesai sholat, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada para muridnya, kepada para warga-warga di sekitar majelisnya itu, "Wahai jamaah, pernahkah kalian melihat aku satu kali saja meninggalkan sholat jamaah?" "Tidak ya Syekh," kata mereka semua. "Wahai jamaah, pernahkah kalian melihat aku satu kali saja membuncing orang lain?" "Tidak ya Syekh," katanya. "Wahai jamaah, pernahkah kalian melihat aku satu kali saja memfitnah orang lain?" "Tidak ya Syekh," kata para jamaahnya tuan. Dimaknai bahwa keramat tertinggi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah istiqomah. Keistiqomahan yang luar biasa. Karena iblis dulu pernah janji sama Allah, yang Allah abadikan dalam Al-Quran perjanjian tersebut. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Apa kata iblis? "Aku akan masuk ke dalam diri manusia melalui 4 pintu, kiri kanan muka belakang." Itulah untuk membuat kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah merasa bersyukur. Jadi barang siapa orang-orang yang istiqomah, hati-hati. Orang yang istiqomah, hati-hati kepada dia. Hati-hati menyakiti hatinya, karena yang menjaga dia udah pasti bukan orang-orang biasa. Kalau orang yang istiqomah itu hati-hati kali. Aku pernah dengar
dengar seorang ulama bilang, sampai air mata beliau sampai menangis. Dia katakan, inilah kehidupanku. Hari-hariku harus mengeluarkan walaupun satu ayat. Aku harus berdakwah, kata beliau. Istiqomahan luar biasa. Jadi tuan dan puan dirahmati Allah, sama-sama kita doakan mudah-mudahan curahan air hujan yang ada di luar itu tanda bahwa Allah turunkan di kampung ini keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan guru kita dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap membimbing kita semua yang ada di sini, dalam tetap terus istiqamah, mampu melawan segala bisikan-bisikan yang ada dari iblis la'natullah alaih. Amin ya rabbal alamin. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita pernah tahu cerita tentang Nabi Allah Isa. Kenapa Nabi Allah Isa dikasih Allah kelebihan satu kepada Nabi Allah Isa? Apa kelebihannya tuan? Kelebihan Nabi Allah Isa adalah saat orang ada yang mati, dia mampu menghidupkannya, dihidupkan kembali. Ada buktinya. Siapa buktinya? Salah satunya putra Nabi Nuh yang wafat ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dia bongkar kuburnya, nampak jasadnya, Pak. Apa kata Nabi Isa dari atas? Ya Syam, kum biiznillah, katanya. Bangkitlah engkau karena Allah, wahai Syam. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Oh, rahmat Masya Allah, luar biasa. Nabi Allah Isa menghidupkan orang yang mati. Dahsyat Nabi Allah Isa. Bukan satu, banyak yang dihidupkan, asal mau ikut kepada dia. Nabi Allah Isa itu punya kebiasaan bersama kaum yang bernama Hawariyun, keliling kampung ke kampung seperti yang pernah dilakukan oleh mursyid di Adana Sahmi. Keliling kampung ke kampung. 11 orang dia punya sahabat, 11 bersama Nabi Isa. Kaum Hawariyun namanya. Pada satu ketika dia masuk ke dalam satu kampung. Di kampung itu ditengoknya semua orang meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia semua dalam kegelapan. Allahu Akbar. Meninggal, sedih Nabi Isa. Sedih Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa naik ke sebuah batu. Di atas batu hitam Nabi Isa pegang tongkatnya, meminta kepada Allah, ya Allah, aku nabimu Isa, aku minta kepadamu ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, beritahukan aku mengapa seluruh hamba-hambamu ini meninggal serentak meninggalnya. Serentak meninggal. Kemudian tiba-tiba bangkit satu orang di antara satu kampung. Apa yang dikatakan orang itu? Ya wahai Nabi Allah Isa, aku dihidupkan Allah kembali, hanya sekedar ingin memberitahu kepadamu wahai Nabi Allah Isa. Apa yang ingin kau beritahu kepadaku, kata Nabi Allah Isa. Wahai Nabi Allah Isa, kami satu kampung ini hanya sekedar memikirkan kenikmatan dunia. Jikalau datang kepada kami sebuah rezeki yang menambah harta derajat kami, kami bahagia bahwa seorang anak kecil yang diberikan mainan. Tapi wahai Nabi Allah Isa, jikalau harta itu pergi dari kami, pergi meninggalkan kami, kami menangis, kami terseduh-seduh, seakan-akan anak kecil yang pada saat itu mainan yang dia bangga-banggakan, yang dia senang-senangi, diambil dari tangannya. Maka itulah laknat Allah datang kepada kami wahai Nabi Allah Isa. Akhirnya kami pun terpa sebuah musibah, kami meninggal semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi apa?
Inilah kerja salah satu orang-orang yang saat ini sedang berjuang di rumah suluk, membersihkan sebuah daging yang segumpal, yang di dalamnya banyak nafsu-nafsu jahat, hasad iri dengki, tamah, hasad, apa namanya, dibuang Bu, buang Pak, dibuang, dibimbing sama seorang mursyid yang kamil mukamil, mursyid yang kamil mukamil. Jadi kalau Bapak belajar kepada orang naik kereta, Bapak pengen naik kereta ini, apa namanya, motor namanya kalau di sini ya, motor. Pengen belajar naik motor, tapi belajar naik motor sama orang yang tak pandai naik motor, kira-kira bisa nggak? Dia tuh nggak pandai naik motor. Bapak pengen jadi pilot bawa pesawat terbang ke angkasa menembus awan-awan tua tinggi ke atas. Pengen jadi pilot, belajarnya sama tukang becak, tombolnya pun dia nggak tahu. Ini namanya tombolnya apa? Ini namanya tombol, nggak tahu dia. Nggak akan tahu tukang becak itu. Jadi kalau seandainya ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datangi orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saat ini yang tuan dan puan, ibu-ibuku, mak-makku yang saat ini berjuang untuk segumpal daging yang ada di dalam supaya dibimbing sama seorang guru. Insyaallah mudah-mudahan pilihan tuan dan puan semua yang ada di sini nggak salah, nggak akan salah. Teruslah, ikut setiap suluk. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti bisa sampai kepada makam guru kita ini. Insya Allah. Amin. Jadi Nabiullah tadi tuan, Nabiullah Isa tadi menghidupkan orang meninggal dengan kalimat apa? Biiznillah. Bagilah engkau karena Allah, katanya. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah menghidupkan orang yang mati dengan kalimat biizni, bagilah engkau karena aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku, bukan Allah, aku. Biizni. Nanti kalau nggak pula bisa di sini dibuka akunnya itu, nanti tanya pula sama Tuan Mursyid, akunnya itu siapa, akunnya itu di mana, akunnya itu secara syariat ini disampaikan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah? Biizni, bagilah engkau karena aku, wahai jenazah, bangkit hidup lagi. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Pindah kita dari Baghdad tadi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, kita pindah kemana? Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada seorang waliullah min auliyaillah, seorangnya bernama Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin bin Muhammad. Silsilahnya dari Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tapi awalnya Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, wa Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar, wa Sayyidi Syekh Yusuful Qarni, wa Sayyidi Syekh Sinis Saqati, wa Sayyidi Syekh Habibul Ajami, wa Sayyidi Syekh Ja'far Shadiq, wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten, wa Sayyidi Syekh Nur Muhammad, wa Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Dialah yang digelar dengan bernama Abah Anum. Nama pesantrennya Suryalaya, nama kotanya Tasikmalaya. Suatu hari ketika beliau membawa para jamaahnya ziarah di Wali Songo, satu meninggal tuan. Meninggal di depan makam. Udah kaku, bingung. Mana jamaah ramai, terkaku, terbujur, tangan sudah diletak. Akhirnya apa yang dilakukan sama Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin? Dia tepuk bahu rumah, bahu jenazah dia tepuk, bangun, nanti dulu, orang pada repot, nanti aja. Allahu Akbar, kuasa Allah yang luar biasa. Jenazah pun bangun jenazah.
Yang menyaksikan sampai sekarang itu banyak yang hidup karena beliau Syekh Ahmad Thayyibul Qatadul Arif ini meninggal di tahun 2011. Murid-muridnya saat ini banyak kali yang masih hidup, yang sekarang menjadi wakil-wakil talqin. Termasuk Kiai Haji Jaizan yang saat ini keramat luar biasa, Masya Allah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, kita pindah kita kemana? Tambusai. Ke Tambusai. Ada sebuah kampung namanya Rantau Binoang Sakti. Lahir seorang waliullah. Yang hebatnya, para wali tahu Tuhan, akan lahir sebuah wali di satu kampung. Berlayar dari non jauhnya Aceh, menaiki sampan melalui Sungai Rokan, masuk sampai di Rantau Binoang Sakti, meninggalkan ilmu-ilmu agama supaya nanti lahirnya seorang wali ini akan ada yang mendidik agama dianya nanti. Itulah kerja para wali. Lahir seorang anak, besar dibesarkan, akhirnya sekolah, belajar, Masya Allah, kegigihannya dengan ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke tanah suci Mekah dalam usianya yang sudah tua. Kemudian berdagang beliau di sana. Berdagang, kenal sama seorang putra dari Jawa Barat yang bernama Abdul Wahab. Dia katakan, maunya kukenalkan sama guruku. Maulah Abdul Wahab. Di mana guru itu? Di sana. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Dibawalah tadi guru besar kita ini, Rabitah kita ini, dibawa menghadap kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Belajar kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. 6 orang, banyaknya orang Indonesia yang belajar, tapi beliau yang mendapatkan ijazah pangkat mursyid se-Asia. Itulah yang bernama Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Gak jauh Tuan, kampungnya gak jauh dari makam ibu nih, dari tempat tinggal ibu nih, paling 1 jam dari sini. Sangat keramat, kepenuhan nih, banyaknya wali, Masya Allah, banyak wali penuhan. Dan cerita-ceritanya kita dapatkan banyak. Barangkali di sini pun ada di dalam majelis ini, Insya Allah ada. Jadi Syekh Abdul Wahab Rokan tadi suatu hari melakukan perjalanan dakwah tadi ke Naqsabandiyah melalui Sungai Rokan. Akhirnya beliau masuk ke dalam laut, ke tengah lautan, menyisiri tengah lautan. Suatu hari di dalam perjalanannya datang seorang perompak. Perompak itu bernama Panglima Hitam. Datang perompak itu Panglima Hitam. Dihantam puluhan jamaah Syekh Abdul Wahab Rokan. Dibantai habis dibantai. Berdiri dia di depan Syekh Abdul Wahab Rokan. Wahai Abdul Wahab, siapa lagi yang ingin membantumu? Kau lihat semua jamaahmu telah tidak ada. Lihat jamaahmu sudah tidak ada. Siapa yang ingin membantumu? Tersenyum Syekh Abdul Wahab Rokan. Apa kata Syekh Abdul Wahab Rokan, Tuan? Wahai Panglima Hitam, kau palingkan wajahmu ke belakang. Dipalingkan sama Panglima Hitam, ditengok ke belakang. Allahu Akbar. Kuasa Allah yang luar biasa untuk para wali-wali Allah. Syekh Abdul Wahab Rokan dulu nengok ke belakang. Yang tadinya puluhan orang meninggal dunia, hidup. Kalau Nabi Isa pakai kum biiznillah, bangkitlah engkau karena Allah. Syekh Abdul Qadir pakai kalimat kum biizni. Abah Hanum pakai kalimat bangun nanti dulu kasihan orang. Syekh Abdul Wahab Rokan gak disentuh, cuma suruh lihatlah ke belakang, bangun jenazah semuanya. Bangun murid-murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya anak namanya Syekh Muhammad Daud. Syekh Muhammad Daud punya anak namanya Syekh Tajuddin. Syekh Tajuddin punya murid rohnya. Itulah tuan guru kita yang ada di sini. Kekeramatan yang ada di Silang Langkat dibawa ke tanah Kecamatan Kepenuhan, Desa apa namanya? Usau, Desa Usau.
Jadi kenapa pula Ustaz teriak-teriak ngomong nih? Kadang orang, Pak, dia tak suka, dia tak cinta itu karena dia nggak kenal. Makanya aku sedikit membuka sejarah. Dari mana tarikat Naksabandia yang saat ini berdiri, yang saat ini berjuang mereka di sini untuk menjaga hatinya? Dari mana? Siapa gurunya? Apa kisahnya? Segitu dahsyatlah silsilah tarikat Naksabandia yang saat ini ada di kampung tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kalau seandainya tak mampu awak untuk masuk ke dalam majelis tarikatnya, tak mampu awak untuk ikut, belum mampu, doakan guru kita ini, doakan seluruh keluarganya, murid-muridnya, jamaahnya, khalifah-khalifahnya. Jangan lupa doakan, karena kalau nggak ada majelis zikir, kalau nggak ada tempat mereka yang saat ini sedang menyebut-nyebut Allah terus-terusan dalam keadaan apapun, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan apapun mereka berzikir kepada Allah, kemungkinan keberkahan kampung ini pun akan hilang. Jadi teruslah doakan guru-guru kita, ya tuan-tuan, kita doakan sama-sama guru kita biar sehat walafiat. Jadi untuk para kita semua, para khalifah-khalifah, para murid-murid yang ada di sini, ya, puncak di dalam pendapatan kita adalah bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur, karena seorang yang berjumpa kepada seorang mursyid yang bermakam kamil, dia pasti wali. Tuhan akan terus bersyukur dalam keadaan apapun. Pasti Tuhan bersyukur. Seperti pada saat itu, bagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat lama-lama kakimu bengkak ya Rasulullah, padahal kau sudah dijamin ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apalah aku abdan syakura. Rasulullah untuk ingin bersyukur juga. Jadi mudah-mudahan sampai kita semua, sampai ke tingkat itu, ya. Amin. Malas dan ngaminkan ya. Amin. Nah, sudah. Sudah. Bentar ya Tuan. Apa dulu? Izinkan ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikhul Wahab kan seorang wali, lahirnya di Rantau Binuang Sakti. Dari tadi aku ceramah di sini, dapat sebotol itu pun air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, aku buat mau pantun-pantun nih, karena tadi ketua masjid itu mancing Tuan. Dipancing supaya keluar, nampak itu. Jadi ketua masjid tadi itu mau nengok, ini Ustaz ini orang mana nih, orang Melayu apa? Kalau orang Melayu udah pasti pantun soalnya kan. Kalau kita orang Melayu nggak pandai pantun, jadi ditunjukkanlah pula pada orang Melayu pantun-pantun lah sedikit, ya kan? Kapal berlayar ditiup angin, berlayarnya di Sungai Rokan. Ustadz yang ceramah suka minum yang dingin, kalau sompat tolong buatkan. Oh, mantap lah ya kan? Jadilah. Enggak ya, panitia yang tidak terlalu percaya Tuhan. Tapi kalau memang mau ya nggak apa. Jadi tuan dan puan yang dirahmati Allah, mengingat kelahiran Rasulullah SAW,
Rasulullah memberikan mutiara-mutiara kepada khalifah-khalifahnya, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali, yang membuat megahnya Islam. Mutiara itu yang saat ini datang ke kampung tuan-tuan, diberikan kepada Abu Bakar sampai silsilah ke bawah, sampai ke Syekh Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi. Sampai di Syekh Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi belum ada tuan, suluk-suluk nih. Akhirnya sampai kepada silsilah Syekh Khalid Al-Baghdadi, tempatnya di Baghdad. Diadakanlah yang namanya suluk. Amalannya amalan apa? Amalan yang dipakai oleh, yang diamalkan, yang dibawa sama Syekh Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi. Jadi di masa Syekh Khalid Al-Baghdadi nyambung terus. Syekh Khalid Al-Baghdadi punya murid namanya Syekh Abdullah Al-Qadimi. Syekh Abdullah Al-Qadimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Qadimi. Syekh Sulaiman Al-Qadimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Tudi. Syekh Sulaiman Tudi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokat Al-Qadimi Naqsyabandi. Nyambung sampai ke usau rupanya Tuhan kerja para wali itu. Sampai ke usau rupanya amalan para wali-wali. Amalan yang jika diamalkan apabila bersatu kalimah itu kepada diri, tanah tak akan pernah berani memimpin. Binatang yang di dalam, seseram apapun binatang tersebut, tak akan pernah berani menyentuh, karena yang disentuh kalimahnya Allah. Jadi buat kalau orang-orang tarikat itu biasa, sangat biasa, kecil lah. Kalau seandainya orang tarikat mati, jasadnya busuk, itu luar biasa. Tapi kalau orang tarikat mati dibongkar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nanti dibongkar, jasadnya masih bersih, kain kafannya masih bagus, itu biasa. Amalannya zikir, tanah zikir, angin zikir, semua berzikir kepada Allah. Tubuh dia berzikir kepada Allah, wajar. Tapi kalau seandainya orang tarikat mati 2 tahun dibongkar lagi, itu tinggal tulang, itu nggak wajar. Kalau itu orang tarikat lain, kita bicara syariat. Kok tahu pula tuan, suatu hari aku melakukan perjalanan tuan. Perjalanan ini perjalanan ziarah wali. Pergi aku 6 bulan lamanya, tetap dari siang pulau Makrokan Al-Qadimi Naqsyabandi. Naik kereta, naik motor, sampailah tuan nyebrang ke Pulau Jawa. Sampai di Pulau Jawa, di dekat dengan Demak, perbatasan Demak, aku dengar kabar ada seorang wali, kuburnya di tengah lautan, gak akan pernah ada goncangan. Bagaimanapun naik air, tetap tenang kuburnya. Bagaimanapun ada hentakan, gak akan pernah goyang kuburnya. Penasaran aku buat. Gak tahu. Jalan kaki aku dari pinggir ke tengah lautan, ada jalan dari orang itu. Ramai datang. Tempatnya paling sudah dalam berapa ya? Sedikit daripada ruangan itu. Asli di tengah lautan tuan. Namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Muzakir. Dari kalangan Sunan Kalijaga, turunannya masuk sampai Sunan Kalijaga. Syekh Abdullah Muzakir, itu cari tahu apalah amalan Syekh Abdullah Muzakir ini. Aku orang suka cari tahu. Yuling-yuling aku tuan. Jadi rupanya Syekh Abdullah Muzakir ini amalannya zikir dan sholawat. Oh wajar. Jadi aku baru ingat dulu guruku namanya Syekh Hasim Al-Sarwani bin Abdul Mu'in bin Abdul Wahab Rokat Al-Qadimi Naqsyabandi. Pernah bilang guruku tuan, apa kata guruku? Gak akan mungkin apabila sudah kau menyatu, gak akan pernah mungkin yang namanya tanah, air, angin, api, tentara-tentara Allah itu berzikir semua kepada Allah. Tak akan mungkin kamu bisa diganggu di dalam kuburnya. Itu kata Syekh Hasim Al-Sarwani.
terbukti memang kulihat air yang itu pasannya kiri kanan buang. Aku dulu aja santai di situ Tuhan. Gak goyang makam itu jantan air. Gak goyang. Kok bisa tanah tadi yang menutupin jasad ini tidak hancur jantan air? Masuklah peneliti luar negeri, gak percaya dengan keadaan yang ada. Datang mereka membawa alat-alat canggihnya, dibawa alat canggihnya umat. Masuk waktu ke tengah lautan, ditengok di bawah itu ada apa? Memang gak ada, ternyata di bawah itu cuma tanah. Yang ternyata di teropong mereka, di bawah tanah itu gak ada apa-apa Tuhan, ngawang. Tapi ternyata yang hebatnya, jikalau air naik, kalau yang namanya dia terapung, otomatis akan bergoyang awak, ya kan? Terapung bergoyang Tuhan. Tapi mau macam mana pun bentuk hantaman air tadi, Allahu Akbar, Masya Allah, gak goyang, gak kenapa-kenapa. Itu membuktikan orang-orang tarikat. Jadi kalau orang tarikat matinya 2 tahun, 3 tahun jasadnya busuk segala macam. Itu luar biasa itu luar biasa. Orang tarikat jasadnya busuknya luar biasa. Jadi ngapain sewaktu jadi salib? Gak sungguh-sungguh pasti jadi salib. Kenapa kok akhir-akhir ini seperti itu? Karena memang Tuhan penghubung kita kepada seorang mursyid, sampai nanti mursyid mengantarkan kita mahabbahnya kepada Rasulullah membukakan pintunya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah sebuah pertemuan yang dulu pernah bertemu, namanya musyahadah, pertemuan di alam ruh antara kita kepada Allah. Tapi saat ini kita lupakan pertemuan itu. Kenapa bisa? Karena otak kita di saat ini bukan hanya sekedar Allah. Entah apa yang banyak-banyak kita pikirkannya. Banyak kali yang kita pikirkan. Lain zaman dulu sama zaman sekarang Tuhan. Maaf, adab di zaman dulu sama zaman sekarang kepada guru, jauh luar biasa. Jauh luar biasa. Kayak mana mau keberkahan ilmu itu ada. Makanya kata Sayyidina Ali katakan, ada kalam Sayyidina Ali yang luar biasa Tuhan. Kalau Tuhan ambil hikmah dari ini nanti, mudah-mudahan di kelam itu biar berubah tidak sedikit-sedikit. Aku pun gitu ya. Bukan yang berada kalian. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man allamani walau harfan wahida. Aku adalah budak, kata Sayyidina Ali. Aku adalah budak kepada orang yang telah mengajariku 1 huruf saja. Dia merasa dirinya budak. Yang budak itu yang kayak mana Tuhan? Yang namanya budak itu tunduk, patuh, taat kepada majikannya, kepada pemimpinnya. Itulah budak. Hormat, patuh. Awalnya kesepelean kepada guru itu masih ada. Melihat yang luar biasa. Mungkin ada kekurangan sedikit yang terlihat oleh mata kita, sehingga membuat mahabbah, rindu cinta kita kepada guru itu hilang. Tunduk patuh kita kepada guru itu hilang. Di zaman-zaman Syekh Abdul Wahab Rokan, tengok Tuhan, datang Syekh Sulaiman Juhdi kepada jamaahnya kayak gini. Wahai murid-muridku, kata Syekh Abdul Wahab Rokan, di antara kalian siapa yang mau mencucikan, membersihkan jamban kamar mandiku? Gak ada yang angkat tangan. Cuma satu yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Qalili Naqsyabandi. Saya ya Syekh. Sampai terjadilah dialog di situ. Sudah bersih belum? Diuji terus sama Syekh Sulaiman Juhdi. Bagaimana cara kau menentukan seperti ini? Syekh, belum, itu belum bersih. Dibuat lagi seperti ini, Syekh, belum bersih. Sampai dia roboh-roboh oleh tangannya. Apa kata Syekh Sulaiman Juhdi? Wahai Abdul Wahab Rokan, setelah kau nanti kembali ke negerimu, yakinlah semua orang-orang di negerimu akan mencari-carimu, ingin mencium tangan-tanganmu. Semua orang-orang di negerimu akan mencintaimu, akan mendengarkan kalam dari lisanmu. Itu kata Syekh Sulaiman Juhdi. Ternyata
fakta yang terjadi. Karena apa? Khidmat, karena adabnya seorang murid kepada gurunya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita mulai, mudah-mudahan itu 45 dari tuan. Nah, Bapak yang mampu sendiri. Jadi yang tadi itu 45. Masih 45 tuh, belum masuk isi. Mau lihat kan harus tahu kita cerita Rasulullah, ya kan Pak? Harus. Yang tadi itu 45 tuh. Ini mau lihat berbeda kita. Jadi Rasulullah SAW manusia yang luar biasa, yang memang harus kita rindukan Pak. Karena tanpa kita sebut namanya di dalam sholat batal. Kalau nggak sebut nama Rasulullah batal sholatnya. Ya. Kalau seandainya kita mau doa, nggak kita sebut namanya, tak sampai doa itu. Jadi harus kita bagaimana caranya kita bisa rindu kepada Rasulullah SAW. Ada namanya seorang putra di tanah Bekah, Abdul Muthalib. Namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib suatu hari bermimpi. Apa mimpinya? Dalam tidurnya dia melihat ada pohon yang tumbuh dari rumahnya. Tapi pohon tersebut tidak menaungi semua rumahnya. Jadi pohon itu tumbuh dari dalam rumah Abdul Muthalib, tapi dahan-dahannya tidak menaungi seluruh rumahnya. Akhirnya Abdul Muthalib tadi, kebesokan harinya Abdul Muthalib tadi pun pergi menjumpai seorang yang mampu menafsirkan mimpinya tersebut. Pergilah beliau. Akhirnya apa kata ta'wil mimpi? Wahai Abdul Muthalib, akan lahir dari keturunanmu nanti seorang raja yang memimpin Arab. Tapi ini akan sempurna jikalau satu pohon ini kau jumpakan dengan satu pohonnya lagi. Di mana pohon itu? Kata Abdul Muthalib, kau cari dari Bani Wahab. Keesokan harinya Abdul Muthalib pun pergi mencari tahu apakah Bani Wahab ini punya keturunan seorang wanita. Ternyata ada seorang wanita di rumahnya. Wanita ini amanah, menjaganya luar biasa. Dialah yang bernama Aminah. Akhirnya pun Abdul Muthalib yang memiliki anak bernama Abdullah, dinikahkanlah Abdullah dengan Aminah. Karena pohon yang satu lagi itu adalah di ibunya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Tidak lama dari pernikahannya, Abdullah pun meminta izin kepada istrinya, wahai istriku, izinkan aku melakukan perdagangan lagi untuk menafkahinya ini. Kerjanya berdagang. Ternyata sewaktu Abdullah pergi, Aminah baru mengetahui bahwa dia ternyata hamil. Tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa Abdullah meninggal di perjalanan. Belum sampai ke rumahnya, dia meninggal di perjalanan. Seorang gadis yang baru menikah, yang mengetahui di dalam perutnya ada janin yang akan lahir seorang anak, yang pada saat anak itu lahir tidak melihat ayahnya. Aminah pun bersedih, kasihan. Tapi Allah cinta, Allah sayang kepada
oleh kekasihnya yang ada di dalam rahim Siti Aminah. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril bersuara terdengar sama Aminah, wahai Aminah, jangan kau bersedih wahai Aminah, karena yang ada di dalam rahimmu itu adalah kekasih Allah. Didengar oleh Aminah, Aminah pun terhibur. Percaya Aminah. Kemudian malaikat Mikail juga berkata demikian. Para nabi-nabi datang menghampiri ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur. Jangan bersedih wahai Aminah. Sesungguhnya yang ada di dalam perutmu itu adalah kekasih Allah. Penghulu yang ada di dalam rahimmu itu penghulu al-Qur'an. Jadi tidak menangis, tidak bersedih Aminah, tidak bersedih. Alhamdulillah karena dihibur terus, tidak bersedih. Dan Aminah lah yang pertama dari golongan manusia yang beriman. Karena dia meyakini bahwa di dalam rahimnya akan lahir seorang nabi yang nantinya akan memimpin Arab, seorang pemimpin Arab. Kemudian singkat cerita dan tidak habis, sebenarnya 5 menit aja, 15 menit aja jadwal dari dikasih Tuhan. Jadi tepatlah usia 9 bulan lamanya umat, Allah kirim 2 cahaya yang turun dari langit. Allah kirim 2 wanita salihah, 2 wanita yang Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang 2 orang cahaya tersebut mendampingi ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjemput sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wanita itu adalah istrinya Fir'aun. Namanya Asia. Yang kedua dialah ibunya Nabi Isa. Didampingi 2 cahaya, 2 orang wanita yang sudah dijamin Allah masuk ke dalam surganya Allah. Lahirlah manusia yang mulia tersebut. Muhammad kecil lahir. Apa yang dilihat Aminah saat Nabiullah keluar dari perutnya? Aminah melihat cahaya yang terang luar biasa dari langit maupun dari bumi. Berhambur-hamburan pada saat itu. Patung-patung manusia mati, berupa hancur kerajaan-kerajaan pada masa itu. Karena berkah lahirnya seluruhnya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Aminah ibu Rasulullah dalam keadaan lemas. Ada satu wanita yang di situ, yang wanita ini adalah budak dari Abu Lahab. Dia susukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun pulang saat itu. Sesampainya di rumah dia katakan kepada Abu Lahab, wahai tuan, telah lahir kemanakanmu, telah lahir anak Aminah. Apa anaknya? Laki-laki. Bersorak pada saat itu Tuhan Abu Lahab. Saksikanlah mulai hari ini aku merdekakan engkau. Makanya Tuhan, Abu Lahab itu dalam satu riwayat dikatakan di setiap hari Senin siksa kuburnya itu diberhentikan Allah. Diberhentikan Allah siksa kubur Abu Lahab hanya karena
bahagia, girang, senang kelahiran Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia senang aja Tuhan, Allah berhentikan kuburnya. Bahagia, dia cuma bahagia karena Rasulullah lahir. Bagaimana kalau seandainya kita mengikut kepada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dakwah, kita dakwah. Rasulullah zikir, kita ikut zikir. Rasulullah pernah masuk ke dalam Gua Hira, bersuluk di dalam itu. Ikut-ikut kita masuk ke dalam suluk. Bagaimana yang akan kita rasakan nanti? Kalau Abu Lahab hanya bahagia, Abu Lahab cuma bahagia karena kelahiran Sayyidina Muhammad. Bahagia udah dimerdekakannya budaknya. Akhirnya Allah kasih keringanan di setiap hari Senin karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin 12 Rabiul Awwal pada saat tahun Hijrah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin aku sampai habis bisa sampaikan. Insyaallah nanti teruskan bersama guru kita yang mulia pada saat kemudian pengajian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 7 tahun. Sebelum di 7 tahun, banyak orang-orang yang pada masa itu ingin menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah menolak. Ibu menolak Rasulullah disusui sama banyaknya orang. Ada yang badannya bagus, tapi Rasulullah enggak mau. Kenapa Rasulullah enggak mau? Karena rupanya pada saat dia menggendong Rasulullah, diletakkannya di susu yang sebelah kiri. Anaknya di sebelah kanan, Rasulullah sebelah kiri. Enggak mau Rasulullah. Tapi sewaktu di tangan Halimatus Sa'diyah, adabnya Halimatus Sa'diyah luar biasa. Dia belum tahu anak itu bakal jadi nabi. Tak tahu pada saat itu orang lain, Tuhan. Orang lain yang disusuinya. Mungkin kita bisa menghargai seseorang karena kita tahu pangkat jabatan titel. Tapi pada saat itu Halimatus Sa'diyah tak tahu Tuhan kalau seandainya anak yang nantinya besar akan menjadi pemimpin. Adab yang luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dia susukanlah Rasulullah di sebelah kanannya. Rasulullah mau Rasulullah, beranjaklah Rasulullah pada saat itu di usia 7 tahun. Bermain-mainlah Rasulullah bersama anaknya Halimah, satu susunya. Bermain-main naikin keledai. Tiba-tiba datang 2 makhluk besar, memakai sayap yang lebar, turun ke bawah, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat saudara satu susu Rasulullah pada saat itu? Yang dilihatnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah. Dia pun lari masuk ke dalam rumah, bilang kepada ibunya, ibu, akhi, dia bilang, Muhammad. Dia katakan Rasulullah meninggal Tuhan. Karena dia melihat Rasulullah dibedah. Terkejut Halimatus Sa'diyah. Dia panggil suaminya. Kemudian pun akhirnya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya keluar, menjumpainya di luar. Tapi sampai di luar mereka hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main. Tapi Halimatus Sa'diyah percaya dengan kalam anaknya. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa yang terjadi? Siapakah yang datang tadi? Aku tidak tahu dia siapa, tapi aku melihat dia datang dari langit. 2 yang sangat besar turun ke bawah. Sesampainya dia di bawah, dia belah dadaku, kata Rasulullah. Halimatus Sa'diyah pun terkejut dengan ini. Apa katanya? Wahai abang, aku takut saat ini aku salah adab kepada anak ini. Ternyata dari kalangan langit mencari-carinya, bukan hanya dari kalangan bumi.
tapi dari kalangan langit juga mencari-cari dia. Berarti orang ini, Muhammad ini bukan orang sembarangan wahai abang. Nanti kita salah dalam sikap, salah dalam adab. Abang, ayo kita kembalikan dia kepada ibunya. Dikembalikanlah Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Dikembalikan, diceritakan kisahnya tadi kepada ibunya. Aminah tersenyum mendengarnya. Kenapa Aminah tersenyum mendengarnya? Apa kata Aminah? Wahai Halimatus Sa'diyah, kau hanya melihat seperti itu. Aku melihat yang sangat dahsyat. Sewaktu dia keluar dari rahimku, aku melihat cahaya yang luar biasa terangnya. Dari langit maupun dari bumi, seluruhnya bercahaya. Sewaktu dia lahir, dan diceritakan seluruhnya kepada Halimatus Sa'diyah. Kisah-kisah yang pernah didapat oleh ibunya Muhammad Rasulullah. Dahsyat ya. Ini berhubungan nih sebenarnya sama orang-orang suluk nih tentang itu. Cuma nggak dibuka di sini. Kalau bantu bantuan, saya yakin bantuan kasih tahu hal itu. Kemudian beranjaklah usia Rasulullah, remaja Rasulullah pun mengembala kambing dulu kakeknya. Sampailah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum usia Rasulullah SAW 20 tahun terjadi sebuah peperangan, tapi menang peperangan. Sewaktu kembali dari peperangan tersebut, musyawarah pada saat itu orang-orang yang ada di Mekah, beberapa suku berkumpul. Apa yang dimusyawarahkan? Kita hancurkan Ka'bah ini, kemudian kita bangun kembali. Hasil mufakat pun terjadi, dibangunlah Ka'bah tadi. Tapi ada satu yang tak terjadi, karena sukunya ada 4, yang mau diangkat cuma 1. Dialah yang bernama Hajarul Aswad. Jadi berebut, masing-masing menyatakan, oh aku yang paling hebat, tahta kedudukanku lebih tinggi. Yang satu lagi mengatakan hartaku yang paling banyak, yang satu lagi mengatakan sukuku yang paling banyak orangnya. Itulah yang terjadi saat ini Tuhan, di kalangan manusia, di kalangan golongan-golongan kita yang sering mengatakan, oh sanadku yang lebih tinggi dari engkau, kau salah, aku yang betul. Ini yang terjadi. Tapi sosok datangnya sosok Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW menyejukkan mereka semua. Apa kata Rasulullah? Bolehkah aku ikut di dalam hal ini? Boleh. Bagaimana ya Muhammad? Dia pasangkan lidahnya, kemudian ditaruhlah batu tadi di tengahnya. Keempat suku silahkan pegang. Dipeganglah keempat suku untuk mengangkatnya. Akhirnya keempat-empat merasa semuanya mendapatkan hak untuk mengangkatnya. Itulah kebijakan, kecerdasan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kalau bisa kita pun seperti itu Tuhan. Jikalau ada pertikaian antara yang ini dengan yang ini, kita datang bukan membuat penggaruh suasana, tapi kita datang membuat mereka tenang dan tentram. Ikut Rasulullah, terus kita berdoa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian di usia 40 tahun pun Rasulullah melekatlah gelar kepadanya Rasul. Akhirnya di usia antara lebih kurang 53 Rasulullah berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau berdakwah lebih kurang 13 tahun. Pendakwah pula beliau di Madinah sekitar 10 tahun. Jadi yang kita rasakan saat ini kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang kita rasakan, kita zikir di dalam kelambu, tak ada yang mengganggu Tuhan. Gak ada orang yang datang parang, gak ada orang yang melempar batu, gak ada orang yang mencaci maki di depan kita. Karena perjuangan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau
beliau yang sudah merasakan di luar Tuhan. Semua kita tahu saat beliau dakwah, salah satu taib bagaimana beliau dilempar-lempar batu. Tapi apa yang keluar dari kalam Rasulullah? Jangan ya wahai Jibril, jangan kau hancurkan mereka ya wahai Jibril. Aku yakin saat ini mereka menolak dakwaku, tapi suatu saat nanti keturunan mereka akan mengikut kepadaku, katanya. Coba kita Tuhan, dicaci maki dari orang-orang lain, mungkin kita masih balas. Tapi saya pernah dengar dari satu tuan guru bahwa beliau dicaci maki, beliau difitnah, beliau diejek-ejek, menjadi sarapan bagi beliau. Ternyata beliau senyum, ternyata beliau nggak sakit, diejek nggak sakit, difitnah nggak sakit. Masya Allah. Ada gurunya di Usau ini yang ngomong salah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat kisah-kisah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang perlu kita renungkan bahwa di akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kalamnya beliau mengatakan ummati ummati ummati. Yang diingatnya kita Tuhan, yang diingatnya kita bukan sahabatnya, sahabat yang pada saat itu berjuang kepada beliau. Yang diingatnya kita yang tidak berjumpa dengan beliau. Tapi saat ini yang anehnya kita yang dirindukan Rasulullah, kita tak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini, kerinduan kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, jam sudah menunjukkan pukul 10. Saya pun minta maaf pada tuan dan puan kalau seandainya ada salah kata, salah tingkah, salah dalam sikap, putus sapa yang sedikit atau banyak menyakitkan hati tuan dan puan. Tuan guru, mohon izin, mohon maaf tuan. Ada yang lebih, semuanya itu punya Allah. Aku ni gak punya apa-apa tuan. Aku cuma pakai yang punya yang di sana. Aku bukan pemilik, karena aku cuma pemakai. Aku cuma bentuk dari mahanya Allah. Allah titip saat ini hanya sekedar menunjukkan mahanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doa sama-sama. Ada satu riwayat tuan, doa yang makbul itu adalah doa seorang orang tua. Jadi ini langsung doa tuan MC, ya. Jadi pribadi enggak lah pula aku mau doa, ya. Kita serahkan sama tuan guru kita, ayah kita, ini ayah kita semua tuan. Ayah dari semua kita ini. Mudah-mudahan beliau ini, Masya Allah lah pokoknya. Aku gak bisa ceritakan dia karena dia di sini. Kalau dia di luar, aku ceritakan semua. Karena beliau di sini, dan aku gak bisa ceritakan beliau. Makanya kalimatku sebenarnya kasar kemarin tuan pertama aku di sini tuh. Walaupun beliau di sini. Kalian tuh beruntung, kalian dapat mursyid itu yang langka. Kalimatku langka. Kalau seandainya kalian kenal, kalian mampu melihat, tidak akan mungkin kalian berani tidak beradab sedikit pun kepada beliau. Itulah perjuangan Tuhan. Yang belum tahu berusaha untuk tahu, yang sudah tahu jangan pula tinggalkan beliau. Jaga betul-betul beliau. Masya Allah, jauh. Masih kalau semakin tidak ada ini Pak, jauh. Tapi insya Allah tahu pula aku siapa manusia, siapa tidak. Tahu insya Allah Tuhan mana manusia, mana tidak. Sedangkan binatang aja, ingat kisah Benungan Qal'ah. Anjing yang di dalam, handler yang di dalam.
Pada saat ada penguasa yang zalim, orang-orang yang tidak ikut kepada pemerintahannya, dihantam, dihajar, dicambuk habis-habisan, dimasukkan ke dalam kerengkeng. Di dalamnya ada anjing, anjingnya itu lapar semua, habis dimakan, orang udah berdarah-darah kita dimasukkannya. Tapi saat masuk satu ulama yang melawan kepada pemerintahan, dimasukkan habis dicambuk-cambuk, jeder, dimasukkan. Apa yang dilakukan anjing itu? Yang dilakukannya dilindungi ulama ini. Berkeliling mereka berapa ekor anjing hanya sekedar melindungi ulama-ulama. Dia jalan, dia seser, dia tengok. Darah-darah ulama tersebut dia jilatin, Tuhan, dia bersihkan. Itu sikap anjing kepada ulama. Kalau anjing aja tahu siapa manusia, siapa tidak, masa kita nggak tahu siapa manusia, siapa tidak? Berjuang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikuti jejak langkah beliau. Kami, Tuan, kalau seandainya Tuan tanya aku siapa, aku Ahmad Bukhari Muslim, aku khalifah dari Muslim juga. Sama kami dari Muslim. Sama-sama dari Syekh Abdullah Abrokan Al-Fahmi Sabani. Jangankan dari Muslim, berkasih sayang. Dari mana pun selagi orang itu masih mau ingat sama Allah, masih mau zikir, masih mau terus-terusan selawat sama Allah. Dipesankan Allah dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir. Apa katanya? Berkasih sayang sesamanya. Itulah tanda ciri-ciri umat Rasulullah SAW. Tidak ada perpecahan, tidak ada. Ya, tuan-tuan, Allah tetap semangat untuk ayah-ayahku yang saat ini sedang duduk. Mudah-mudahan kalian bisa naik terus makamnya, mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan Allah cukup sampai sini pertemuan kita. Doakan aku, Tuan. Sebenarnya izinkan aku kemarin jaga adabku. Istri anakku sedang sakit, Tuan, bukan baru. Dari 2 hari yang lalu sebenarnya harus pulang sebaik dari sini kemarin. Jadi cuman karena yang mengundang di sini adalah rumah suluk seorang mursyid, aku nggak berani mencari orang untuk menggantikan itu, Tuan. Walaupun ilmu kita ada. Jadi bentuk adabnya sekarang aku yang ada di sini. Jadi aku minta izin sama Tuan. Kemarin aku berusaha untuk bisa datang dalam pembubaran ini 2 suluk. Mungkin aku nggak bisa, karena insya Allah Tuan doakan aku besok pulang pekan lalu. Ya Tuan-tuan, kalau seandainya musik ini ingin membanggakan dirinya, ingin menunjukkan dia siapa, gak ada apa-apanya pun cuma kaleng-kaleng. Dia punya anak yang Masya Allah, yang anaknya, tahulah Tuan, gak perlu disebut lah ya, ilmunya. Aku aja datang ke Kota Tengah nih, aku jumpain beliau, minta waktu aku sama beliau, minta doa aku sama beliau, sama anak beliau nih. Makanya aku kemarin heran, ditelepon aku sama ayahku di sini. Bukhari, Tuan, mau ceramah apa? Heran, jadi aku diam dulu. Apa nih? Kok bisa aku? Padahal Tuan tahu, Masya Allah. Doktor, Ustaz, yang satu gelarnya Al-Makki, guru-gurunya pemegang sanad dunia, masuk ke situ, payahnya luar biasa. Ustaz Abdul Somad aja masuk ke pondok Buya Padli itu nggak bisa, nggak lulus, ya kan? Dia ngakui itu dalam ceramahnya. Tapi Buya Padli lulus. Mana beliau, nanti beliau. Kenapa harus aku yang diundang? Beliau menunjukkan. Beliau nggak mau menunjukkan selama. Jadi menghilangkan keakuan beliau itu bukan berarti beliau bisa ceramah. Oh, gelarnya mudasyir. Ya mana pula nggak bisa ceramah. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hancurnya adab itu, Tuan, sering kalau hanya sekedar Tuan melayaninya di luar itu biasa. Tapi dikala nanti Tuan bisa melihat saat guru kita sudah membuka baju di depan kita, saat guru kita terbukanya kupiah di depan kita, akhirnya rasa sepele itu datang kepada kita, Tuan. Seperti apa saat ini Tuan memandang orang tua Tuan, orang tua kita semua yang ada di rumah. Karena kesepelean kita, kadang kita lebih kuat lagi adab kita kepada guru daripada kepada orang tua.
Kenapa? Karena sering kita nengok ayah kita kayak mana. Terbuka dia, apalagi yang udah tua, kadang terbela ayah awak itu rasa sepele datang. Jadi bagaimana kalau seandainya kita menghadapi dia dalam keadaan apapun, tapi adab kita tidak kita jaga, kita hormati. Itulah bagaimana perintah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nantinya Allah satukan kita di sini. Allah satukan pula kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam junjungan dan naungan barisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil bala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha أفضل آيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم أحسن مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم أحسن مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang hadir ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, ampuni
ibu bapak, datuk nenek dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan orang kampung ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan seluruh jemaah ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan orang kampung ini ya Allah, dan seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, yang telah meninggal dunia, maafkan mereka ya Allah, ampunkan segala kesalahan mereka ya Allah, bebaskan mereka daripada segala azab kubur ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, beri cahaya di dalam kubur mereka ya Allah, jadikan mereka bagian daripada taman-taman surga untuk mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, curahkan rahmat-Mu ya Allah di tempat kami ya Allah, di negeri kami ya Allah, curahkanlah keberkahan ya Allah di kampung kami, di negeri kami ya Allah. Curahkanlah ya Allah kebaikan ya Allah untuk kami semua ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah, perkenankan permintaan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau selalu memperkenankan segala permohonan dari setiap hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim ya Rasulullah. Tuan-tuan, insya Allah, mudah-mudahan doa yang tadi Tuan Guru kita sampaikan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustaz Al Ghafari beserta Tuan Mursyid yang sudah menyampaikan kisah Maulid Nabi beserta perkembangan tadi. Dengan berakhirnya acara kita pada malam hari ini, dengan berakhirnya doa kita pada malam hari ini, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara juga sekaligus panitia mengucapkan di mana terdapat kekurangan, kami mohon diberi maaf. Pesan kami terhadap acara ini sebagai pengurus masjid kepada seluruh warga, insyaallah di mana setiap kegiatan yang ditaja oleh pengurus masjid, insyaallah itu kami senantiasa mengimbau kepada anak-anak atau generasi kita semua untuk dapat tampil. Oleh karena itu kami dari tadi sore, kemudian juga beberapa hari sebelumnya juga menyampaikan kepada pengurus atau panitia untuk dapat menyampaikan kepada kami, kepada anak-anak kita yang mau tampil apapun itu, bentuknya bisa sholawat, bisa surah-surah pendek, dapat kita tampilkan setiap kegiatan besar yang kita rayakan di masjid yang kita cinta ini, supaya dapat melatih mental mereka supaya dapat tampil di depan publik. Jadi sekali lagi, mungkin untuk waktu mendatang di mana ada kegiatan masjid yang kita tajam, yang kita laksanakan, maka jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami kalau ada anaknya yang mau tampil. Jadi seperti pesan kami, juga kami mengingatkan kepada seluruh pengurus, setiap kegiatan ini marilah kita berpartisipasi, karena bagaimanapun semakin besar dukungan kita terhadap suatu acara agama ini,
maka besar dan semarak dan gelombangnya juga kita juga yang akan menikmatinya. Jadi seperti itu, kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.